Kalau sekali tutup poin saya harus mengeluarkan uang 500.000 rupiah, berarti saya sudah menghabiskan uang 150 juta untuk saya pakai sendiri selama hampir 25 tahun. Tapi apa yang saya dapatkan itu tertutup dengan penghasilan saya 1 bulan. Artinya kita mengeluarkan uang di bisnis ini adalah sifatnya adalah investasi. Saya ingin tanya kepada Anda, kalau Anda sempat mengumpulkan bungkus sabun yang pernah Anda pakai selama hidup Anda, lalu Anda tumpuk, berapa meter itu? Ya. Berapa meter itu? Wah. Pertanyaan saya, apakah Anda mendapatkan sesuatu, mendapatkan penghasilan, mendapatkan royalti dari, tapi Anda enjoy aja gitu kan. Nah, aneh kalau sampai sekarang Anda tetap menggunakan produk yang tidak memberikan kontribusi, memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Anda. Aneh. Dengan Anda menggunakan produk, Anda menjadi orang yang jujur. Tidak lagi katanya, Bunda katanya kristalik bagus ya? Iya sih katanya. Ya, kurang mantep. Coba kalau misalkan Bunda katanya kristalik bagus, baru tahu ya. Saya tuh udah pakai 5 tahun dulu. Waktu itu saya menggunakannya itu, waktu itu saya sering sakit begini. Udah, belum sampai selesai, aku pesan 1 Bunda, langsung closing itu. Karena kejujuran itu membawa orang menjadi trust kepada Anda. Itulah pentingnya tutup poin itu bisa digunakan sendiri. Nah, kemudian tutup poin itu juga bisa Anda capai melalui apa? Melayani pelanggan. Karena dari pelanggan inilah kebanyakan justru muncullah, lahirlah leader-leader. Nah, banyak leader kalau ditanya awalnya dulu bergabung di NASA apakah tertarik? Enggak, tertarik produknya. Awalnya browsing Crystal X, dipakai bagus, ikut jualan lo kok laku, terus sama sponsornya, Bunda daftar aja Bunda lebih murah begini. Udah 1, 2, 3 kali jualan, 2-3 bulan berjalan, tiba-tiba karena sudah akrab dengan upline-nya, diajalah oleh upline-nya datang di sebuah pertemuan, entah NDO, entah KDI. Nah, sudah yakin dengan produknya, otomatis akan lebih yakin dengan bisnisnya. Itu prosesnya, tidak mak bedunduk tiba-tiba dapat leader, enggak, semua berproses. Maka sekecil apapun peluang-peluang yang ada itu, ya itulah yang harus diduplikasi. Ya, melayani pelanggan 10-20 pelanggan. Saya pun juga demikian, saya tetap punya pelanggan, tetangga-tetangga saya, beberapa pemakai produk masih order dengan saya. Walaupun mereka tahu saya sukses di NASA, toh mereka juga nggak akan bergabung juga banyak. Tapi itu adalah apa namanya? Saya bahkan sering mendapatkan referensi dari pelanggan-pelanggan saya. Dan dari referensi pelanggan itu justru saya malah dapat leader. 1, 2, 3 leader saya dapatkan dari pelanggan yang direferensikan oleh pelanggan yang saya layani, walaupun pelanggan itu tak ajak gabung, nggak mau. Tapi dia bilang, karena orang yang sakit gigi itu, itu loh, coba kamu ke tokonya Pak Ali, ada pasta gigi bagus itu dari NASA katanya, itu bagus, saya pakai waktu sakit gigi itu memang benar-benar manjur gitu. Nah, orangnya akhirnya nyari saya. Loh, kok tahu dari mana? Oh, tahu dari ibu ini. Oh iya, mau minta berapa? 1, oke, 1. Nah, dari situ dia tanya, Pak, NASA itu apa sih? NASA ya, kalau bagi saya sih itu peluang bisnis. Ya nggak tahu bagi yang lain. Kalau bagi saya itu peluang bisnis. Dulu saya diajak teman saya.
Udah, saya ngomong seperti itu, sebenarnya itu kan mancing. Untung saya dulu dikenalkan teman saya di NASA. Kalau enggak, saya nggak mungkin punya rumah seperti ini, saya nggak mungkin punya mobil seperti ini. Untung dulu saya dikenalkan teman saya bisnis NASA. Saya diem. Saya mencari orang yang cerdas. Kalau orang itu cerdas kan mesti tanya, ya nggak? Nah, gimana sih sebenarnya NASA itu, Pak? Nah, berarti kamu cerdas, berarti melek bisnis gitu. Jadi kalau saya merospek orang itu nyantai, orang yang butuh dia kok bukan saya. Itu prinsipnya, harus seperti itu. Kita pancing orang, yang kita cari adalah orang yang cerdas dengan pancingan-pancingan kita. Ya, misalkan Bunda mau kemana? Ini nganter produk NASA gitu. Ya lumayan, sebulan-sebulan bisa buat apa namanya, bayar SPP anak-anak gitu. Kita diem, lihat responnya. Kita tahu orang itu banyak hutang. Misalkan, seharusnya kalau kita pancing seperti itu, mereka harusnya respon kan? Oh iya, saya punya utang. Oh ini dapat penghasilan, berarti saya harus bisa bayar utang. Harusnya dia tanya. Kalau nggak tanya ya saya diam aja. Oh berarti orang ini tidak sadar bisnis. Ngapain saya kejar-kejar? Kan gitu. Yang lain masih banyak. Jadi gitu, prospek itu saking terbiasanya prospek orang itu, kita nggak pernah ngejar-ngejar orang. Dengan pancingan-pancingan kalimat-kalimat kita, mereka akhirnya bertanya. Teman-teman di ini banyak yang seperti itu, ya. Banyak dapat prospek-prospek yang gara-gara tak pancing gitu. Apakah cara memancing kita dengan apa namanya, ya tadi lah dengan cerita-cerita seperti tadi. Untung Mbak, saya itu dulu dikenalkan NASA oleh teman saya. Coba kalau enggak, saya nggak bisa bayar utang. Diem. Kita tahu dia tuh punya banyak utang, gitu kan, kita diem. Gimana responnya? Kalau biasa-biasa saja ya sudah, berarti orangnya nggak sadar, nggak mau merubah. Yang kita bantu adalah orang yang mau merubah nasibnya. Dan itu banyak. Mereka akan bertanya tanpa merasa terintimidasi oleh kita. Kemudian ciri distributor inti adalah semakin sadar pentingnya konsultasi. Ya, semakin dia sering datang di pertemuan, dia akan semakin sadar bahwa menjalankan bisnis ini, semakin besar jaringan, semakin besar impian, semakin membutuhkan konsultasi. Itu ciri-ciri sehingga mereka semakin dekat dengan upline. Semakin dekat, banyak konsultasi, banyak komunikasi. Ya. Kemudian ciri lagi distributor inti adalah dia senang menjadi good team player. Jadi kalau Anda punya distributor, ke orangnya ringan apa ya namanya, bukan ringan tangan ya, senang diajak bekerja sama itu senang. Bunda, aku minta tolong ya Bunda, besok dibawain ini ya, spanduknya belum tak bawa, siap. Atau bahkan orang itu menawarkan, Bunda, apa yang bisa saya bantu buat pertemuan besok. Nah orang-orang seperti ini itu salah. Saya melihat banyak ciri-ciri orang sukses itu dari situ. Dia ingin melibatkan diri, ingin belajar dengan upline-nya, dengan cara dia dengan sukarela menjadi team player, menawarkan diri. Makanya kalau Anda ingin dekat dengan upline, ya silakan Anda tunjukkan bahwa Anda itu senang kerjasama. Plan apa yang bisa kita bantu, plan buat besok kita acara ini. Dan tidak boleh ngeles, pokoknya siap. Tolong ya besok jadi MC ya, soalnya yang kemarin itu sakit perut misalkan. Oh siap pokoknya. Nah, kalau Anda nggak memaksa diri seperti itu, Anda nggak akan pernah siap. Ya, otomatis begitu Anda siap jadi MC, langsung googling di YouTube. Wah, MC yang baik tuh, lihat. Oh seperti ini, cari acara seperti ini, Anda terpaksa akan belajar. Makanya harus menggunakan justru. Wah, plan saya itu nggak pernah jadi MC. Justru kamu nggak pernah jadi MC, makanya sekarang jadi
MC lah, kalau enggak kapan mau jadi MC? Jadi orangnya senang. Kemudian tulus dalam melakukan edifikasi. Edifikasi itu apa sih? Edifikasi itu ngomong baik tentang seseorang, terutama kepada upline-upline Anda. Dan promosikan upline-upline Anda, baik lewat Facebook ya. Selamat datang Bunda di keluarga besar bisnis NASA. Ya, kenalkan ini mentor-mentor kita. Anda sebutkan para upline Anda di situ. Itu namanya mengedifikasi, mempromosikan orang atau sesuatu yang akan memberikan kekuatan kepada bisnis Anda. Anda lihat aja, leader-leader yang hebat itu pasti edifikasinya bagus. Ya, Anda lihat upline-upline Anda, bagaimana dia mengedifikasi saya gitu. Walaupun saya tidak perlu edifikasi, saya tidak karena edifikasi itu yang butuh siapa? Anda, bukan saya. Anda yang membutuhkan. Anda mengedifikasi upline karena Anda butuh upline untuk memotivasi jaringan Anda. Ini kan ilmu aneh dah. Ilmu yang di sekolah nggak diajarkan. Anda bisa bayangin kalau seorang distributor nggak pernah datang di sebuah majelis ilmu, bagaimana dia membangun jaringan, bagaimana dia membentuk sikap di jaringan. Ini ilmu-ilmu mahal gitu. Kayaknya bisnis network marketing adalah sebuah bisnis yang layak dianggap sebagai sebuah profesi yang layak diperhitungkan. Jarang sekali pemain MLM jadi dokter, tapi dokter ikut MLM banyak. Boleh. Jarang sekali seorang pebisnis MLM sukses lalu jadi apa ya? Jadi direktur atau jadi dosen atau jadi tukang. Justru mereka yang akhirnya berbanyak bergabung di dunia MLM. Kemudian ciri yang paling penting distributor inti adalah distributor yang serius, memiliki postur jaringan minimal menuju ke 30 frontline. Dia punya target untuk mensponsori sampai 30 frontline. Artinya ada effort, ada upaya untuk belajar mensponsori, belajar walaupun terkadang 20-30 frontline pertama itu lenyap di telan bumi. Ya, walaupun, tetapi Anda sudah terlanjur ahli memprospek orang. Saya menjalankan bisnis network marketing tahun pertama hampir tidak ada bekas orang-orang yang saya rekrut di tahun pertama sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Telan bumi. Tapi saya terlanjur ahli memprospek karena sudah teruji saya ternyata bisa mensponsori 30 orang. Nah akhirnya di tahun kedua itulah saya baru menemukan bibit-bibit unggul. Jadi kenapa Anda diminta untuk memprospek atau memiliki target minimal frontline 30 agar Anda terbiasa melakukan prospecting.